Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadila, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 124011111040066. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah strategi yang diampu oleh Ibu Nur Lutfi Rizka Herianingtyas MPD. Saya berharap video ini tidak hanya memenuhi tugas akademik, tetapi juga bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi sesama rekan-rekan mahasiswa PGMI. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, kita akan berbicara mengenai pengertian strategi pembelajaran. Nah, secara etimologis, kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti panglima atau ilmu keguruan. Nah, namun dalam konteks pendidikan, strategi bukan berarti rencana perang, melainkan sebuah rencana besar atau grand design yang dipersiapkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara ilmiah, strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Nah, strategi ini bersifat konseptual. Ia merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh kita sebagai guru mengenai bagaimana materi pelajaran yang akan disampaikan, bagaimana lingkungan kelas yang akan dikelola, dan bagaimana interaksi antara guru dan siswa akan dibangun. Penting untuk kita garis bawahi bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana tindakan atau plan of operation, yang artinya strategi masih berbentuk rancangan di atas kertas atau di dalam pemikiran seorang guru sebelum benar-benar dipraktikkan di dalam kelas. Nah, strategi inilah yang nantinya menentukan arah kemana sebuah proses pembelajaran akan dibawa agar kompetensi yang kita harapkan dari peserta didik dapat tercapai dengan maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan model, metode, dan strategi pembelajaran. Nah, seringkali kita sebagai mahasiswa masih bingung membedakan antara model, strategi, dan metode. Nah, agar tidak tertukar, cara termudah memahaminya adalah dengan melihat cakupannya dari yang paling luas hingga yang paling teknis. Yang pertama, model pembelajaran. Model adalah tingkatan tertinggi. Bayangkan model sebagai sebuah bingkai atau kerangka utuh yang membungkus proses belajar dari awal sampai akhir. Ciri khas utama sebuah model adalah ia tuh memiliki sintaks atau langkah-langkah baku yang harus diikuti secara urut. Contohnya dalam model pembelajaran ini adalah inquiry learning yang akan saya bahas, yang fokus pada penemuan, atau project based learning yang fokus pada hasil karya. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran. Nah, di bawahnya model ada namanya strategi. Strategi adalah rencana besar atau taktik yang guru pilih agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, strategi ini sifatnya masih konseptual atau berupa rencana di atas kertas tentang bagaimana kita akan mengajar hari ini. Contohnya, jika guru ingin siswanya aktif, maka guru bisa milih strategi heuristik atau strategi yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, sebaliknya, jika guru ingin memberi materi cepat selesai, guru bisa memilih strategi expository atau berpusat pada guru. Lalu yang ketiga, ada metode pembelajaran. Nah, metode adalah tingkatan yang paling praktis dan nyata. Metode adalah alat atau cara spesifik yang kita gunakan untuk menjalankan strategi tadi. Jika strategi adalah rencana pembelajarannya, maka metode adalah alat transportasinya. Nah, contoh dari metode bisa metode ceramah, metode diskusi kelompok, atau eksperimen di laboratorium. Selanjutnya saya akan menjelaskan model pembelajaran yang saya pilih untuk saya jelaskan, yaitu model pembelajaran inquiry learning. Nah, secara bahasa, inquiry berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelidikan atau pencarian keterangan atau informasi. Secara ilmiah, inquiry learning adalah model pembelajaran yang disusun untuk memfasilitasi peserta didik agar mereka memiliki pengalaman belajar yang aktif. Dalam model ini, guru tidak menempatkan diri sebagai pusat informasi atau satu-satunya sumber kebenaran yang menuangkan ilmu ke kepala siswa. Sebaliknya, dalam inquiry learning, siswa didorong untuk terlibat secara maksimal dalam proses mental, intelektual, dan sosial untuk menemukan sendiri jawaban atas suatu permasalahan. Menurut para ahli, model ini berangkat dari asumsi bahwa manusia memiliki dorongan alamiah untuk mencari tahu sejak lahir. Jadi, esensi dari inquiry learning adalah proses penemuan. Guru berperan sebagai fasilitator yang merancang situasi agar siswa bertanya, melakukan observasi, mengumpulkan data, dan akhirnya menarik kesimpulan sendiri. Dengan kata lain, siswa belajar menjadi seorang ilmuwan kecil di dalam kelas. Melalui model ini, kita bukan hanya mengajarkan apa yang harus diketahui, tetapi kita mengajarkan bagaimana cara mengetahui sesuatu. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya,
Ciri-ciri dari sebuah model pembelajaran ialah memiliki sintaks atau langkah-langkah yang bisa diikuti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis, yaitu sintaks atau langkah-langkah. Sintaks ini adalah kompas yang memastikan proses penemuan siswa berjalan agar sistematis. Ada 7 tahapan yang akan kita lalui. Nah, sintaks yang pertama itu adalah orientasi dan identifikasi masalah. Tahap ini adalah fondasi. Pengertiannya adalah fase di mana guru mengondisikan siswa agar siap belajar dan memberikan rangsangan berupa fenomena yang menarik. Guru tidak langsung mengajar, tapi memberikan kejutan. Contoh konkretnya, di kelas SD, guru bisa menunjukkan 2 buah tanaman, yang satunya segar dan yang satunya layu. Nah, guru bisa bertanya, anak-anak, lihat 2 tanaman ini, mengapa yang satunya layu padahal jenisnya sama? Nah, di sini tugas guru adalah memancing rasa ingin tahu agar siswa mengidentifikasi ada masalah yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua itu perumusan masalah. Nah, setelah siswa tertarik, masuk ke tahap perumusan masalah, yaitu di mana proses siswa mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan diselidiki. Contoh, siswa mungkin akan bertanya di sini, apakah gara-gara airnya kurang atau karena pohonnya itu tidak terkena matahari. Nah, di sini guru bisa membantu siswa mengerucutkan pertanyaan tersebut menjadi satu pertanyaan besar yang ilmiah. Misalnya, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap kesegaran tanaman? Nah, ini tuh bikin melatih siswa berpikir kritis sejak dini. Nah, di sintaks yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Setelah ada pertanyaan, siswa bisa diajak membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, ini adalah proses di mana siswa mencoba memberikan jawaban awal berdasarkan pengetahuan yang mereka punya sebelumnya. Contoh, siswa mungkin akan berkata, mungkin tanamannya layu gara-gara ditaruh tempat gelap gitu. Guru di sini bisa mengapresiasi semua jawaban siswa, karena hipotesis ini penting supaya siswa punya tebakan yang nantinya akan mereka buktikan kebenarannya nanti. Lalu di sintaks keempat ada perencanaan dan pelaksanaan investigasi. Tahap keempat adalah jantung dari inquiry. Di sini siswa merancang bagaimana mereka akan mencari bukti. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memastikan alat dan bahan tersedia. Contohnya, siswa dibagi dalam kelompok untuk merancang eksperimen sederhana. Mereka menentukan akan menaruh satu tanaman di jendela dan satu di dalam lemari. Nah, mereka bisa menyusun jadwal penyiramannya yang sama. Disinilah keterampilan proses sains siswa diasah secara nyata. Lalu kita masuk ke sintaks kelima, yaitu pengumpulan, analisis, dan verifikasi data. Nah, setelah investigasi berjalan, siswa melakukan pengumpulan data. Nah, di sintaks ini, proses mencatat fakta-fakta yang terjadi selama penyelidikan untuk diverifikasi dengan hipotesis awal. Contohnya, siswa bisa mencatat tinggi tanaman setiap hari, warna daunnya, dan kekuatan batangnya selama 1 minggu. Nah, setelah itu, mereka membandingkan data tanaman di jendela lawan yang ada di lemari. Mereka melihat apakah data tersebut mendukung dugaan mereka di awal atau justru mematahkannya. Nah, lalu sintaks yang keenam ialah menarik kesimpulan dan membangun pengetahuan baru. Di tahap keenam ini adalah hasil dari seluruh proses, di mana siswa merumuskan pernyataan akhir yang didukung oleh data yang valid. Contohnya, siswa bisa menyimpulkan, oh ternyata benar, tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis agar tidak layu. Nah, pengetahuan yang didapat dari cara ini akan jauh lebih membekas di ingatan siswa karena mereka yang akan menemukannya sendiri, bukan hanya membaca dari buku teks. Lalu, sintaks yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Nah, proses inquiry, tahap terakhir yang sering terlupakan adalah refleksi. Di sini, guru dan siswa meninjau kembali seluruh proses yang telah dilalui. Nah, di proses ini, di sintaks ini, mengevaluasi apakah cara mereka menyelidiki sudah benar, apa kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana perasaan mereka selama belajar. Contohnya, guru bisa bertanya, apa bagian tersulit saat mencatat data, atau apa yang akan kalian lakukan kalau hasilnya itu berbeda ketika dilakukan eksperimen lagi. Ini tuh sangat penting untuk membentuk sikap metakognitif pada peserta didik. Lalu setelah kita memahami sintaksnya yang cukup panjang, tentu kita perlu meninjau secara kritis apa yang menjadi kekuatan dan tantangan dari model ini. Kelebihan inquiry learning yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau HOTS. Pertama, model ini sangat ampuh untuk mengasah high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam inquiry, siswa tidak hanya menghafal definisi, tetapi mereka dituntut untuk menganalisis masalah, mengevaluasi data, hingga menciptakan kesimpulan. Proses mental ini membuat struktur kognitif siswa menjadi lebih kuat dan tajam. Lalu kelebihan yang kedua ialah
membangun ingatan jangka panjang atau long-term memory. Pengetahuan yang ditemukan sendiri cenderung bersifat permanen, berbeda dengan metode ceramah di mana informasi seringkali masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dalam inquiry, pengalaman emosional saat melakukan investigasi membuat konsep materi tersebut mengakar kuat dalam ingatan jangka panjang siswa. Nah, kelebihan yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu. Inquiry memberikan otonomi kepada siswa. Ketika siswa merasa bahwa mereka adalah pemecah masalah, rasa percaya diri dan motivasi intrinsik mereka akan meningkat. Belajar bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah petualangan untuk menjawab rasa penasaran alami mereka. Nah, setelah itu, saya akan membahas kekurangan dari inquiry learning. Yang pertama, pastinya membutuhkan manajemen waktu yang ekstra. Nah, kekurangan yang pertama, udah pasti masalah waktu ya. Inquiry nggak bisa dilakukan secara terburu-buru, mulai dari orientasi hingga refleksi membutuhkan durasi yang jauh lebih lama dibandingkan metode konvensional. Hal ini seringkali membuat guru merasa khawatir jika target materi dalam kurikulum tidak tercapai tepat waktu. Lalu kekurangan yang kedua, kesulitan dalam pengelolaan kelas. Nah, saat siswa melakukan investigasi atau eksperimen, suasana kelas cenderung menjadi lebih ramai dan dinamis. Kalau guru nggak bisa memiliki kemampuan manajemen kelas yang kuat, proses inquiry bisa berubah menjadi kegaduhan yang tidak terarah, sehingga tujuan pembelajaran justru terabaikan. Lalu kekurangan yang ketiga, ketergantungan kepada fasilitas dan sumber belajar. Inquiry seringkali membutuhkan alat, bahan, atau sumber belajar yang lengkap. Jika sekolah memiliki keterbatasan sarana laboratorium atau buku referensi, maka guru harus bekerja 2 kali lebih keras untuk memodifikasi media pembelajaran agar proses penyelidikan tetap bisa berjalan. Oke. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita tinjau bagaimana model inquiry learning ini diimplementasikan dalam sebuah skenario pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Kita ambil contoh pada mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan topik perpindahan panas secara konduksi. Nah, berikut adalah alur kegiatannya berdasarkan 7 tahapan sintaks yang telah kita bahas. Yang pertama, di sintaks orientasi dan identifikasi masalah. Nah, pada tahap awal ini, guru tidak langsung memberikan teori. Guru akan menyajikan sebuah fenomena sederhana namun menarik. Misalnya, dengan memperlihatkan sebuah sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas. Guru kemudian memancing perhatian siswa dengan pertanyaan retoris tentang mengapa ujung sendok yang tidak terkena air tetap terasa panas. Tujuannya adalah untuk menciptakan momen instruksional yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa secara alami. Lalu di sintaks kedua, perumusan masalah. Setelah siswa menunjukkan ketertarikan, guru membimbing mereka untuk merumuskan pertanyaan penyelidikan. Nah, di sini, siswa diarahkan untuk mengubah rasa penasaran mereka menjadi kalimat tanya yang lebih ilmiah, seperti bagaimana proses perpindahan panas terjadi dari air ke ujung sendok yang kita pegang itu. Tahap ini sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis sejak dini. Lalu masuk ke sintaks ketiga, perumusan hipotesis. Nah, selanjutnya, siswa diminta untuk memberikan jawaban sementara atau dugaan awal. Misalnya, siswa mungkin berasumsi bahwa panas merambat lebih cepat karena sendok terbuat dari besi gitu. Nah, guru berperan mengapresiasi dan mencatat semua hipotesis tersebut walaupun salah, sebagai dasar yang akan mereka buktikan sendiri melalui investigasi nanti. Lalu di sintaks keempat, perencanaan dan pelaksanaan investigasi. Nah, pada tahap jantung inquiry ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menguji hipotesis mereka. Mereka diberikan berbagai alat peraga seperti sendok logam, sendok plastik, dan sumpit kayu yang ditempeli sedikit mentega di ujungnya. Nah, mereka merancang prosedur sederhana untuk membandingkan benda mana yang menghantarkan panas paling cepat sehingga mentega tersebut meleleh. Lalu sintaks kelima, pengumpulan, analisis, dan verifikasi data. Sambil melakukan eksperimen, siswa mencatat hasil observasi mereka secara mendalam. Mereka mencatat durasi waktu yang dibutuhkan mentega untuk meleleh pada setiap jenis benda. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan dugaan awal mereka di tahap hipotesis tadi untuk diverifikasi kebenarannya. Lalu sintaks keenam, menarik kesimpulan. Setelah data terkumpul, siswa diarahkan untuk merumuskan pernyataan akhir. Mereka akan menyimpulkan bahwa panas merambat melalui benda padat tanpa disertai perpindahan partikelnya, yang kemudian mereka definisikan sebagai konsep konduksi. Pengetahuan ini menjadi jauh lebih bermakna karena didapatkan dari pengalaman langsung, bukan sekadar hafalan dari buku teks. Lalu sintaks yang ketujuh, refleksi dan evaluasi. Nah,
Proses inquiry sebagai penutup alur, guru mengajak siswa untuk meninjau kembali seluruh proses penyelidikan yang telah dilakukan. Siswa diajak untuk merefleksikan kesulitan apa yang mereka hadapi, bagaimana kerjasama tim mereka, dan hal baru apa yang mereka paling berkesan. Tahap ini sangat penting untuk membentuk sikap metakognitif dan kemampuan evaluasi diri pada siswa. Nah, setelah kita melihat contoh penerapannya, muncul pertanyaan penting. Mengapa inquiry learning sangat relevan dan sesuai untuk anak-anak di usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Nah, saya telah merangkumnya ke dalam beberapa poin. Yang pertama itu sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Nah, berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia SD sekitar 7-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka belum bisa berpikir secara abstrak murni. Nah, mereka butuh objek nyata untuk memahami sebuah konsep. Model inquiry sangat sesuai karena model ini selalu dimulai dengan fenomena nyata atau benda konkret. Siswa tidak hanya berimajinasi tentang perpindahan panas, tetapi mereka memegang sendoknya, melihat menteganya meleleh, dan merasakan suhunya. Nah, inilah yang membuat pembelajaran menjadi bermakna bagi mereka. Setelah kita melihat kesesuaiannya dengan siswa, mari kita tinjau dari kacamata kebijakan pendidikan kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Saya melihat bahwa inquiry learning bukan sekadar model tambahan, melainkan jantung dari semangat kurikulum merdeka itu sendiri. Ada beberapa poin utama relevansinya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Nah, salah satu filosofi utama kurikulum merdeka adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Nah, inquiry secara otomatis menggeser peran guru dari sumber pengetahuan menjadi fasilitator. Di sini, siswa bukan objek yang diisi ilmu, melainkan subjek yang mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Ini selaras dengan visi kurikulum merdeka yang ingin memerdekakan potensi setiap siswa. Lalu yang kedua, pengembangan profil pelajar Pancasila. Inquiry sangat efektif untuk menguatkan dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, jelas terlihat saat siswa merumuskan hipotesis dan menganalisis data. Mandiri, muncul saat siswa bertanggung jawab atas penyelidikannya. Kreatif, muncul saat mereka merancang cara membuktikan masalah. Gotong royong, timbul saat mereka bekerja sama dalam kelompok investigasi. Nah, model ini adalah wadah praktis untuk membentuk karakter-karakter tersebut secara alami. Lalu ketiga, fokus pada materi esensial atau deep learning. Kurikulum merdeka mendorong guru untuk tidak mengejar target materi yang terlalu banyak, melainkan fokus pada pemahaman yang mendalam. Inquiry memang membutuhkan waktu lama, namun hasil belajarnya sangat berkualitas. Daripada menghafal 10 bab secara dangkal, lebih baik memahami satu konsep besar melalui proses penemuan yang membekas selamanya. Kesimpulannya, model inquiry learning adalah jembatan yang menghubungkan rasa ingin tahu alami anak dengan pengetahuan ilmiah yang sistematis. Melalui 7 sintaks yang telah kita bahas, mulai dari orientasi hingga refleksi, kita tidak hanya mentransfer informasi, tetapi kita sedang melatih otak mereka untuk berpikir dan melatih hati mereka untuk mencintai ilmu pengetahuan. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa menjadi guru di era sekarang bukan lagi tentang seberapa banyak teori yang harus saya hafal. Tugas saya bukan untuk memberikan jawaban yang sudah jadi, melainkan untuk menjaga agar api rasa ingin tahu siswa tetap menyala. Menerapkan inquiry mungkin terasa melelahkan, menguras waktu, dan membuat kelas menjadi riuh. Mari kita menjadi calon guru yang berani mencoba, guru yang memerdekakan, dan guru yang selalu menempatkan kepentingan siswa di atas segalanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.